Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Adrian dari kelas 3E Pendidikan Agama Islam. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang hadis, tentang akidah dan keimanan. Sebelum kita masuk ke hadisnya, marilah kita bahas dulu yang pertama, yaitu pengertian dari akidah itu sendiri. Secara umum, pengertian akidah adalah sebuah ikatan atau kepercayaan yang kuat dalam diri seseorang terhadap apa yang diimaninya. Jadi di dalam Islam, akidah meliputi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala beserta sifat-sifatnya. Itu adalah pengertian akidah secara umum. Jadi secara bahasa, akidah bisa diartikan sebagai ikatan atau keyakinan. Sedangkan secara istilah, akidah merupakan sebuah keimanan yang kuat terhadap suatu zat tanpa adanya keraguan sedikit pun. Secara garis besar, akidah Islam itu meliputi semua rukun iman, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul, dan iman kepada hari kiamat, serta iman kepada qada dan qadar. Jadi intinya pengertian akidah adalah sebuah keimanan yang pasti tanpa adanya keraguan sama sekali. Oleh karena itu, berpeganglah pada akidah yang benar, merupakan sebuah kewajiban bagi umat Islam. Selanjutnya yaitu hadis tentang akidah dan keimanan, yaitu Hadatsna Ubaidillah ibnu Musa qala akhbarna Hanzalah bin ibni Abi Sufyan an Akhrimah bin Khalid an Abi Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal islamu ala khamsin syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis sholati wa ita'uz zakati wa hajju wa shaumu Ramadan, yang artinya telah menceritakan kepada kami Ubaidillah bin Musa. Ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Hanzalah bin Abi Sufyan dari Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didirikan Islam itu atas 5 perkara: syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan sholat, membayar zakat, berhaji, dan puasa dalam bulan Ramadan. Riwayat Bukhari. Selanjutnya yaitu matan hadis. Deretan kata-kata mulai dari bunyal Islam sampai kepada shaum Ramadan, itulah yang dinamakan matan. Hadis tersebut di atas kita temukan pada kitab hadis yang disusun oleh Imam Bukhari yang bernama Al-Jami'u As-Sahih atau lebih dikenal sebagai Sahih Bukhari. Selanjutnya yaitu rawi hadis. Hadis tersebut telah diriwayatkan oleh beberapa orang rawi, yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhu rawi pertama, Ikrimah bin Khalid sebagai rawi kedua, Hanzalah bin Abi Sufyan sebagai rawi ketiga, Ubaidillah bin Musa sebagai rawi keempat, Imam Bukhari sebagai rawi kelima atau rawi terakhir. Selanjutnya yaitu sanad hadis. Deretan kata-kata mulai dari Hadatsna Ubaidillah ibnu Musa sampai kepada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah yang dinamakan sanad. Dengan demikian, maka urutan-urutan sanad dari hadis di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Ubaidillah bin Musa sebagai sanad pertama atau sanad awal. Yang kedua yaitu Hanzalah bin Abi Sufyan sebagai sanad kedua. Yang ketiga Ikrimah bin Khalid sebagai sanad ketiga. Yang keempat yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhu sebagai sanad keempat atau sanad akhir. Selanjutnya yaitu arti perkata hadis, yaitu Ibni yaitu dibina an bahwa Muhammad Nabi Muhammad al-Islam agama Islam, la tidak, ar-Rasul yaitu utusan,
ala artinya atas, ilah ya Tuhan, iqami mendirikan, as-shalah artinya salat, Allah artinya Allah, khamsin artinya 5, ita'u artinya membayar, wa artinya dan, syahadah artinya bersaksi, az-zakat artinya zakat, al-hajju artinya haji, as-saumu artinya puasa, ar-Ramadan artinya bulan Ramadan. Jadi dari penyampaian saya dapat disimpulkan yaitu dalam keseluruhan bangunan Islam, akidah dapat diibaratkan sebagai fondasi di mana seluruh komponen ajaran Islam tegak di atasnya. Akidah merupakan beberapa prinsip keyakinan. Dengan keyakinan itulah seseorang termotivasi untuk menunaikan kewajiban-kewajiban agamanya. Karena sifatnya keyakinan, maka materi akidah sepenuhnya adalah informasi untuk disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hakikatnya, filsafat dalam bahasa akidah tetap bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Allah menganugerahkan kebijakan dan kecerdasan berpikir kepada manusia untuk mengenal adanya Allah dalam memperhatikan alam sebagai bukti hasil perbuatannya yang maha kuasa. Hasil perbuatan Allah itu serba teratur, cermat dan berhati-hati. Sumber akidah Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Akal pikiran tidaklah menjadi sumber akidah. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.